Oke bro, sebelum kita lanjut ke teknik berikutnya, ada beberapa poin praktis tentang cara membuka dan mengembangkan pusat hati yang perlu kita ketahui. Poin pertama, cobalah untuk menjadi tanpa kepala. Bayangkan dirimu tidak memiliki kepala, bergeraklah tanpa kepala. Kedengarannya aneh, tetapi ini adalah salah satu latihan paling penting. Cobalah, dan dirimu akan tahu. Berjalanlah dan rasakan seolah-olah dirimu tidak punya kepala. Awalnya, ini hanya akan terasa seolah-olah, tapi lama-kelamaan, dirimu akan merasa bahwa pusatmu bergeser ke hati. Ada satu hukum, ketika satu pusat tidak digunakan, energi akan bergerak ke pusat yang lain. Misalnya, orang buta sering memiliki pendengaran yang lebih tajam karena energi yang biasa bergerak melalui mata kini mengalir ke telinga. Latihan tanpa kepala akan membawa pusatmu ke hati. Duduklah bermeditasi, pejamkan mata, dan rasakan bahwa kepalamu telah lenyap. Saat dirimu benar-benar merasakannya, dirimu akan mulai melihat dunia dari hati, bukan dari kepala. Di Jepang kuno, orang-orang percaya bahwa mereka berpikir dengan perut. Anak-anak Jepang yang belum terpengaruh budaya Barat akan menunjuk ke perut mereka saat ditanya di mana dirimu berpikir, karena itu, pikiran mereka lebih tenang. Barat telah menyebar kemana-mana, dan Timur perlahan-lahan menghilang. Namun dalam individu tertentu, cara lama masih hidup. Cobalah meditasi di depan cermin. Tatap matamu dan bayangkan dirimu sedang melihat dari hati. Perlahan-lahan, pusat hati akan mulai berfungsi, dan ketika hati berfungsi, ia akan mengubah seluruh struktur dirimu. Hati punya caranya sendiri. Poin kedua, jadilah lebih penuh cinta. Karena cinta tidak bisa mengalir lewat kepala. Saat orang jatuh cinta, mereka kehilangan akal. Jika dirimu masih berpikir jernih dalam cinta, maka sebenarnya dirimu belum benar-benar mencinta. Cinta adalah fungsi hati. Orang yang sangat rasional akan merasa dirinya bodoh saat jatuh cinta. Maka ia memisahkan hidupnya, hidup sosial dengan kepala, cinta disimpan untuk ruang pribadi. Ini sulit, tetapi jika dirimu ingin hidup dari hati, dirimu harus turun dari kepala. Seorang istri dari hakim tinggi pernah berkata, "Suamiku bahkan di tempat tidur tetap seperti hakim. Aku tidak pernah merasa memiliki seorang kekasih atau teman." Ini menunjukkan betapa sulitnya melepaskan identitas kepala. Jadi dalam meditasi ini, belajarlah untuk mencinta lebih dalam. Bukan hanya pada istri, anak, atau sahabat, tapi terhadap kehidupan itu sendiri. Itulah mengapa Buddha dan Mahavira berbicara tentang ahimsa, untuk menciptakan sikap penuh cinta terhadap semua kehidupan. Mahavira bahkan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Bukan karena semut itu penting, tapi karena ia sedang mengembangkan pusat hati. Semakin banyak hubunganmu didasari cinta, semakin hati akan bekerja.
dan dirimu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, bukan dengan pikiran yang membagi-bagi, tapi dengan hati yang menyatukan. Pikiran menganalisis, hati menyatukan. Kesatuan itu adalah ketuhanan. Sains tidak bisa menemukan Tuhan, karena metodenya adalah analisis. Ia akan terus membagi hingga ke elektron, tapi tidak bisa melihat keseluruhan. Hanya hati yang mampu melihat satu kesatuan hidup. Dan itu adalah pengalaman ketuhanan. Ingat, apapun yang dirimu lakukan, lakukan dengan cinta. Saat berjalan di atas rumput, sadari bahwa setiap helainya hidup. Rabindranath Tagore menolak berjalan di taman karena tak ingin menginjak sesuatu yang hidup. Gandhi, yang sangat rasional, akhirnya setuju setelah merenungkannya. Dua pendekatan yang berbeda, satu dari hati, satu dari pikiran. Bahkan saat duduk di kursi, rasakan kasih sayang. Kursi memberi kenyamanan, berterima kasihlah. Saat makan, lakukan dengan cinta. Sentuh makananmu dengan rasa syukur. Itu adalah kehidupan yang dirimu serap. Banyak dari kita makan dengan cara yang kejam, bahkan tak peduli. Gigi kita, warisan dari dunia hewan, penuh kekerasan. Maka kita terus mencari sesuatu untuk digigit, rokok, permen karet, pan, itu semua adalah bentuk kekerasan pasif. Lakukan segalanya dengan cinta, maka hati akan mulai bekerja dan dirimu akan turun lebih dalam ke hati. Poin ketiga, jadilah lebih estetis, peka terhadap keindahan, musik, dan hal-hal yang menyentuh hati. Jika dunia ini lebih dididik untuk seni dan musik daripada matematika dan logika, umat manusia akan lebih baik. Karena ketika mendengarkan musik atau menari, pikiran tidak dibutuhkan. Dirimu turun dari kepala. Dirimu mungkin bukan seniman besar, tapi dirimu bisa menikmati dan menciptakan dalam caramu sendiri. Tidak perlu menjadi Picasso. Lukislah sesuatu. Tidak perlu menjadi maestro, mainkan saja serulingmu sendiri. Jadilah peka, hidup. Dirimu bisa berbaring di pantai dan peka terhadap pasir, angin, ombak. Dunia selalu tersedia bagimu untuk disentuh dengan hati. Tapi jangan hanya menjadi penonton, aktiflah. Menonton film adalah pasif. Dirimu hanya menyaksikan cinta di layar, dirimu sendiri tidak mencinta. Itu membuat hati mati. Jadi menarilah. Meskipun canggung, menarilah. Anak-anak menari tanpa beban. Kadang, lupakan nama dan gelar. Bersikaplah seperti anak kecil. Jangan terlalu serius. Kadang, anggap hidup sebagai permainan. Maka hati akan berkembang, dan saat hati hidup, kualitas pikiranmu juga akan berubah. Dirimu bisa menggunakan pikiran, tapi ia hanyalah alat. Dirimu bisa meninggalkannya kapan saja. Maka dirimu adalah tuan atas pikiran.
Dan satu hal lagi, dirimu akan sadar bahwa dirimu bukan kepala, bukan hati, karena dirimu bisa berpindah dari satu ke yang lain. Pergerakan ini akan menuntunmu ke pusat ketiga, yaitu pusar. Dan pusar bukanlah pusat yang harus dikembangkan, melainkan harus ditemukan. Karena di sanalah sebenarnya dirimu berada. Oke bro, sekian dulu episode kali ini. Jika masih memungkinkan, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.